Presiden direktur yang berharta triliunan karena terlalu banyak uang. Nyonya tua marah dan langsung pergi ke pinggir jalan, mencarikan dia seorang pasangan. Bahkan diam-diam menggunakan identitas presiden direktur, pergi ke kantor catatan sipil untuk mengambil akta nikahnya. Setelah presiden direktur mengetahui berita itu, dia juga sangat marah. Mengira gadis itu adalah wanita materialistis yang mengincar uang. Jadi dia membawa asistennya untuk meminta pengacara mengajukan gugatan cerai. Dia segera mengeluarkan kartu hitam senilai 5 juta. Mempekerjakan seorang pengacara bintang untuk membantunya berperkara. 5 juta. Penggila komik yang aneh. Tidak menghasilkan uang. Bajingan, apalagi seperti saya yang merupakan pengacara tanpa nama. Mungkin bisa terkenal dalam satu pertarungan. Aku mengambil. Tanpa disadari, pengacara di depannya adalah istri nikah kilatnya. Ternyata hanya 3 hari yang lalu. Gadis itu berusaha mengumpulkan biaya pengobatan untuk kakaknya. Menggantungkan papan di jalan untuk berniat menjual dirinya. Untuk mendapatkan mahar 500.000 demi menyelamatkan kakaknya. Siapa sangka dia bertemu dengan bibi yang banyak bicara. Mengolok-olok gadis yatim piatu. Bahkan berani meminta mahar 500.000. Menghadapi tuduhan dan ejekan mereka yang tiada henti. Gadis itu langsung melemparkan papan tanda ke tanah. Bergumul dengan bibi itu. Adegan ini kebetulan dilihat oleh nyonya tua yang lewat. Dia segera menghentikan mereka. Dari kepala pelayan, dia mengetahui kronologi kejadian. Nyonya tua sedang khawatir CEO kekurangan istri. Jadi dia meminta kepala pelayan untuk mengeluarkan 2 juta, agar gadis itu menikah dengan putranya. Gadis itu terkejut seketika setelah mendengar itu. Namun melihat nyonya tua yang berwajah baik, dia tidak terlihat jahat. Kebetulan dengan uang ini, dia bisa menyelamatkan kakaknya. Maka gadis itu dengan tegas setuju. Tidak ada cara untuk membalas budi menyelamatkan nyawa. Mulai sekarang, kamu adalah ibuku yang sebenarnya. Nak, cepat datang ke kantor catatan sipil untuk mengambil akta. Sekarang kamu sudah punya istri. Namanya Sen Nancy. Saya sementara hanya ingin fokus pada karir. Grup Sengda yang kamu dirikan sendiri. Sekarang sudah menjadi grup terbesar kedua di dunia. Asetnya mencapai triliunan. Kamu tidak akan bisa menghabiskannya dalam beberapa generasi. Masih mau mengurus apa lagi? Yang saya inginkan adalah yang pertama. Sebelum melebihi sejarah grup yang sudah ada. Saya sementara tidak akan mempertimbangkannya. Kenapa kamu selalu berkonflik dengan ayahmu? Saya tidak peduli lagi. Hari ini, tidak peduli apakah kamu datang atau tidak. Sertifikat pernikahan ini sudah diambil. Jangan kira saya tidak tahu. Pernikahan ini diatur oleh Licia. Meskipun sudah mengambil sertifikat, saya sudah memutuskan untuk bercerai. Siapa bilang ini diatur oleh ayahmu? Itu ibu yang terburu-buru ingin memiliki cucu. Dipilih dengan sangat hati-hati untukmu. Tidak ada terjemahan, hanya suara. Kenapa anak ini masih sangat marah pada ayahnya? Nyonya tua yang tak berdaya terpaksa turun tangan sendiri. Membawa gadis itu ke kantor catatan sipil untuk mengambil sertifikat. Kemudian mengatur gadis itu untuk bekerja di perusahaan presiden direktur. Di sisi lain, presiden direktur mengira istri nikah kilatnya. Dia adalah wanita materialis yang diatur oleh ayahnya. Segera pergi ke kantor pengacara untuk merencanakan perceraian. Saat itu, gadis itu terburu-buru datang untuk tanpa sengaja, dia terkilir dan jatuh langsung ke pelukan CEO. Wah, hari ini saya benar-benar beruntung. Pertama, dengan mudah mendapatkan 500.000 dari pernikahan kilat. Setelah lulus, dia masuk ke kantor perceraian. Sekarang aku telah bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan. Gadis kecil yang sangat cantik. Nyonya Lee, apakah Anda suka pria tampan seperti ini? Anda tidak datang untuk bercerai juga, kan? Benar, Anda ingin mengambil kasus saya ini. Kasus saya ini cukup sulit. Saya baru, seperti kamu. Takutnya, meskipun ingin merebut, juga tidak bisa. Itu belum tentu. Nenek, Lee, keluarga Anda telah mengirim pesan. Siapapun yang mengambil kasus perceraian Anda, siapapun itu akan dihapus selamanya oleh pengacara. Saya rasa ini adalah masalah rumit. Seluruh kota Beijing, tidak banyak pengacara yang berani mengambil risiko diblokir. Ambil pesanan. Ini 5 juta, mau dipinjam atau tidak? 50.075. Saya adalah hasil pernikahan bisnis. Dan pihak lain telah berkhianat sebelum menikah. Saya dinikahkan oleh orang tua tanpa sepengetahuan saya. Satu-satunya hal buruk adalah meskipun kamu menang, kamu juga akan dipinjamkan nama oleh pengacara. Apakah kamu berani mengambilnya? Bodoh jika tidak mengambil uang. Lagi pula, pengacara seperti saya yang tidak terkenal, mungkin bisa terkenal dalam satu pertarungan, saya ambil. Berani sedikit. Semoga kerjasamanya Manny Yu kuai.
Lalu, boleh tahu Anda dipanggil apa, Tuan yang tampan? Istri Anda adalah... Nama saya Li Boshen. Panggil saja aku Tuan Li. Dia bernama Sen Nancy. Ah, tidak. Bukan karena saya juga bernama Sen Nancy. Bagaimana tahu? Itu adalah keluarga kedua terbesar di Beijing. Putri besar dari keluarga Sen, kamu jadi takut? Tidak. Bukan karena saya juga bernama Sen Nancy. Apa 3 huruf namanya? Kamu juga bernama Sen Nancy ya? Ini adalah namanya. Apa 3 huruf namamu? Saya dan dia berbeda di kata terakhir. Saya adalah cabang yang menggantung di Tenggara. Lift sudah datang. Itu adalah CEO yang membenturkan pintu. Nyonya tua pasti tertarik pada gadis ini. Dulu, wanita mana yang berani menghancurkan lift miliknya? Entah dipecat atau diblokir, ya. Tentang kasus perceraian Nona Sen. Seberapa yakin kamu? Tentu saja 10%. Asalkan kamu memiliki cukup bukti pengkhianatan darinya, saya pasti bisa membuatnya diusir tanpa harta. Ayahmu sekuat apapun tidak bisa menghalangi keadilan, kan? Sangat berani. Tidak heran dia adalah orang yang saya pilih. Tunggu sampai kamu memenangkan kasus ini. Kamu pasti akan terkenal di ibu kota. Saat itu, kamu akan menjadi pengacara bintang di firma hukum perceraian Sengdai. Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan Li. Mimpi saya adalah menjadi pengacara. Langit panjang menjadi bahagia. Suara untuk rakyat kecil. Memiliki ambisi. Ini sangat sesuai dengan semangat firma hukum perceraian Sengdai. Pendiri firma hukum ini mengusung prinsip ini. Suara untuk yang lemah. Suara untuk korban dalam pernikahan. Ah, Tuan Li, apakah Anda mengenal bos kami? Begitu mengenal. Melihat Anda begitu bersemangat, saya pasti akan membela Anda dengan beberapa kata baik. Terima kasih, Tuan Li. Saya pasti akan berusaha membantu Anda memenangkan kasus perceraian. Nyonya tua, Tuan Li, dan istri sudah bertemu. Tapi mereka tidak saling mengenali. Yang lebih dramatis adalah, Tuan Li meminta istrinya untuk menangani kasus perceraian. Ah, apa? Apa ini? Untungnya mereka belum pernah melihat akta nikah. Kalau tidak, menantu kesayangan tahu suaminya meminta dirinya untuk bercerai. Betapa sedihnya itu, hahaha. Presiden Direktur Li berhati baik. Nyonya juga. Lebih baik mengikuti keinginan mereka. Membuat mereka lebih saling mengenal. Ide ini bagus. Jadi hari ini, saya tidak akan pergi ke acara amal. Kamu mengubah namaku menjadi Nyonya Muda. Atas namanya, menyumbangkan jumlah tertinggi. Harus memastikan bahwa kebaikannya mengguncang ibu kota. Juga harus untuk anakku. Melihat betapa baiknya dia. Jumlah tertinggi. Ini berarti tanpa batas. Ini adalah ibu kota, pesta amal terbesar. Tidak tahu berapa banyak wanita licik ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati anakku. Aku tidak bisa membiarkan menantuku dipandang rendah. Juga tidak bisa membiarkannya kalah. Iya. Hei, malam ini ada pesta amal mitos. Di Gedung 1, Jalan Binjiang. Bisakah kamu pergi mewakili ibu? Bukankah ini tempat yang juga ingin pergi oleh Tuan Li? Tenang saja. Aku pasti akan pergi. Tenang saja. Saya pasti akan pergi. Ya. Hei, ada apa? Bingbing, Asen, apakah dia bersamamu? Ya, dia. Dia tidak ada. Ada apa? Sudahlah, aku tahu dia ada. Jangan sekali-kali memberitahunya. Istrinya juga pergi ke acara amal malam ini. Saya harus menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bertemu. Ini tidak perlu, kan, Asen? Pokoknya, jangan beritahu dia. Kamu juga jangan sembarangan. Apa sih ini, perceraian? Kalau tidak, saya tidak akan memaafkanmu. Saya sudah tahu tentang ibu angkat ini. Jangan pedulikan dia. Waktunya sudah tidak awal lagi. Nanti ikut saya ke acara amal. Asen, bawa pengacara Sen pergi. Kirim surat pengacara perceraian kepada Nona Sen. Ibu angkat juga tidak mengizinkan saya ikut campur. Saya sebaiknya tidak terlibat dalam masalah ini. Oh, saya tidak bisa lagi. Kamu pergi ke acara amal sendirian saja. Saya pergi ke rumah sakit. Dia ini takut pada ibumu, kan? Kenapa orang tuamu tidak mengizinkanmu bercerai? Benar. Jadi,
kamu harus membantuku bercerai dengan sukses. Saya akan terjebak dalam pernikahan ini seumur hidup. Tenang saja, kamu sudah memberiku 5 juta. Aku pasti akan mengorbankan nyawaku untukmu. Saya akan memarkir mobil di ruang bawah tanah terlebih dulu. Apakah kamu yakin akan mendengarku? Baiklah, Li Zong. Seandainya bukan karena kelinci kecil yang lucu ini, aku benar-benar mendengar 3 kata, Sen Nanshan, yang terdengar sama. Itu sangat menjijikkan. Mengemudi. Malam ini ada gala amal yang diselenggarakan oleh grup sejarah. Dengan prinsip tidak berlebihan dan tidak boros. Dalam gala amal kali ini, penyumbang tertinggi dapat memperoleh master seni terkenal, setelan seragam warna merah muda yang dirancang, hiasan profesional yang sangat cantik, dan itu adalah warna putih yang paling saya suka. Ini pasti karya seorang guru terkenal. Ini pasti bernilai beberapa juta, kan? Bahkan jika puluhan juta, itu tidak bisa membeli yang kamu suka. Tidak ada orang yang tidak suka pakaian profesional yang bagus, kan? Tapi hanya boleh dilihat saja. Pakaian itu mungkin bernilai puluhan juta. Lalu berapa banyak sumbangan yang harus diberikan? Juga tidak tahu akan jatuh ke tangan orang kaya mana. Mungkin akan jatuh ke keluargamu. Aku menyerah saja. Saya tidak punya apa-apa. Harus bergantung pada pinjaman. Itu ayah. Saya bisa mengantarmu. Aku di sini. Bahkan potongan pakaian ini pun jangan harap bisa didapat. Baik, maka saya umumkan bahwa sesi donasi ini resmi dimulai. Perusahaan obat Guangming menyumbang 10 juta. Grup Wu menyumbang 50 juta. Grup Sengda 60 juta. Biro juta. Grup Sengda 60 juta. Malam ini, tidak peduli berapa banyak yang Anda tawarkan. Saya dari grup Lisi akan menyumbang tambahan 1 juta di atas itu. Pakaian yang begitu cantik ini, hanya wanita saya yang layak memilikinya. Ayam gunung seperti ini tidak layak. Grup Sengda 200 juta. Apakah kamu gila? Pakaian ini paling-paling hanya bernilai 50 juta. Apakah kamu masih ingin menambah? Tidak menambah juga hanya omong kosong. Jika kamu tidak punya uang, ya tidak punya uang. Jangan bercanda di sana. Ini adalah contoh sumbangan 200 juta yang sukses. Tidak seperti kamu, anak kaya yang mengandalkan orang tua. Sen Nancy, kamu bangga dengan apa? Nyonya besar dari grup Lisi. Sen Nancy menyumbang 500 juta. Kamu adalah nyonya besar dari grup Lisi.